Beginilah suasana sesaat setelah polisi mencokok Tesi dan dua rekannya di rumah AJ yang terletak di Kampung Rawabugel, RT 02 RW 03, Kelurahan Margamulya, Bekasi Utara, Jawa Barat pada Kamis malam. Wajah Tesi terlihat kusut dan pucat. Tesi tak dapat menghindar, ia memang sedang mabuk sabu. Monggo ya, nanti kita di kantor kita tes dulu ya. Oke. Saat digeledah, polisi menemukan 1,6 gram sabu yang disembunyikan di dalam tempat kacamata dalam mobil Mercy Tesi. Usai diperiksa, Tesi alias Kabul Basuki kemudian digiring polisi menuju kediamannya di kawasan Kampung Makassar, Jakarta Timur. Kapan ini terakhir Pak make Pak Tesi? Tadi jam berapa? Oh, tadi. Oh, di sini. Bagus nggak barangnya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Ya, baru tadi ya. Oke. Polisi menemukan alat penghisap atau bom di antara koleksi batu akik kesukaan Tesi. Saya itu ARW di Mahios itu hanya untuk menyaksikan saja itu penangkapan Tesi. Itu pun ada barang bukti menurut PRW itu sabu. Saat Tesi ditangkap, ia izin pada polisi yang mengawalnya untuk ke kamar kecil. Tak dinyana, ternyata dalam kamar mandi, Tesi sempat mencoba bunuh diri dengan meneguk cairan pembersih kloset. Dalam keadaan muntah-muntah, polisi pun segera melarikan Tesi ke Rumah Sakit Bayangkara Said Sukamto, Jakarta Timur. Yang kita sudah selesai dan kita akan kembali yang bersangkutan minta izin untuk ke kamar mandi. Kemudian kita silakan dan kita jaga di depan kamar mandi dengan terbuka dalam pengawasan tugas. Kemudian setelah selesai, kemudian yang bersangkutan perutnya sakit, kemudian muntah dan mukanya berwarna biru cairannya. Kemudian segera kita larikan ke rumah sakit. Ya, kalau untuk saat ini kondisinya masih memerlukan perawatan dan pengobatan. Untuk kembali lagi ke Mabes itu kami belum bisa memastikan kapan itu belum, kan lihat kondisinya. Kalau memang sudah sembuh, nanti dokter yang merawat yang menentukannya. Oh, ini sudah sembuh, sudah bisa kembali ke Mabes. Tertangkapnya Tesi menambah panjang anggota Sri Mulat yang terkait narkoba. Sebut saja Gogon alias Margono. Gogon terjerat Undang-Undang Psikotropika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Selain Gogon, pertengahan tahun 2000, Sudarmaji alias Doyo juga diamankan polisi karena kasus narkoba. Doyo ditangkap di rumahnya di kawasan Lipo, Karawaci, Tangerang dengan barang bukti 0,5 gram sabu dan alat penghisap sabu. Anggota grup Sri Mulat yang lain yang juga berurusan dengan polisi, yakni Polo atau Barata Nugraha. Polo kedapatan menyimpan sabu seberat 0,5 gram. Tak hanya sekali, tahun 2004, Polo kembali terjerat kasus yang sama. Polo ditangkap kepolisian Kramat Jati saat mengkonsumsi sabu di sebuah hotel di wilayah Jakarta Timur. Masalah ini kan juga saya alami dulu, ya. Ini memang labil kondisinya waktu itu kan. Ya sekarang alhamdulillah udah bisa ngobrol dikit-dikit, ngobrol. Ya nangis sih, nangis. Ya kita juga semua nangis. Banyak penyesalan ya, akhirnya kan. Ya kalau dari raut wajahnya pasti menyesal banget. Orang nangis terus, tadi dia juga nangis. Cuman ngomongnya memang belum bisa keluar dari ngomongnya. Makan aja belum bisa, jadi tenggorokannya kata. Masih luka. Untuk sementara tidak boleh bicara sama dia. Spekulasi yang berkembang, Tesi terjerembab narkoba karena frustasi. Jobnya melawak di televisi merosot karena perannya selama ini yang kebenci-bencian ditegur Komisi Penyiaran Indonesia. Namun dalam wawancara khusus tim Topik Antv dengan Tesi beberapa waktu lalu, Tesi mengakui sedang menggeluti usaha properti. Kita mencari lahan itu harus sesuai sekarang, bukan hanya kita mampu buat salah satu perumahan ini terus kita garap, itu enggak. Jadi kita harus jeli lokasinya bagaimana.
lingkungannya itu bagaimana, di situ banyak kendaraan keluar masuk apa enggak, itu semua itu kita teliti, jangan nggak asal. Makanya usaha properti itu enggak sekarang bikin kan enggak. Jadi kita itu harus jeli. Soalnya apa kita begitu, modal kita itu pas-pasan. Usai menjalani perawatan selama 24 hari di Rumah Sakit Bayangkara, kondisi Tesi akhirnya membaik dan sudah diperbolehkan menjalani rawat jalan. Tak banyak bisa diungkapkan Tesi saat keluar dari rumah sakit. Namun dari raut wajahnya, Tesi gembira. Ia mengaku siap menjalani proses rehabilitasi narkoba di Lido, Jawa Barat. Satu persatu pengguna narkoba telah masuk rehabilitasi. Kini pengungkapan jaringan narkoba yang lebih besar menjadi tantangan. Kalau tidak, korban baru akan jatuh lagi.